Selamat datang di cerita horor. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komen dan subscribe ke channel cerita horor agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan terbarunya. Warna Hitam Malam, cerita horor viral yang menggemparkan. Di sebuah sudut kota yang terlupakan, di mana lampu jalan pun jarang menyinari, terdapat sebuah bangunan tua yang telah lama dikenal dengan julukan Rumah Warna Hitam. Bangunan megah berlumut itu berdiri kokoh di tengah pekarangan luas yang dipenuhi semak belukar liar. Cerita mengenai rumah tersebut telah beredar secara viral di media sosial selama beberapa bulan terakhir. Tak sedikit yang mengaku pernah melihat bayangan hitam yang melintas di jendela meski tak ada penghuni yang terlihat. Kabar itu semakin menambah daya tarik sekaligus ketakutan masyarakat sekitar yang semakin penasaran dan, entah mengapa, terdorong untuk menyelidiki misteri yang menyelimuti bangunan tersebut. Rumah warna hitam itu dibangun pada awal abad ke-20 oleh seorang bangsawan kaya yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Sejak hari itu, berbagai peristiwa aneh mulai terjadi di lingkungan itu. Pada malam-malam tertentu, langit seolah tertutup tabir hitam pekat yang menelan cahaya bulan dan bintang, seakan-akan malam itu memendam rahasia kelam. Malam-malam inilah yang kemudian diistilahkan sebagai warna hitam malam. Masyarakat pun mulai melaporkan kehadiran sosok-sosok bayangan yang berjalan sendiri, suara-suara aneh yang menggema dari dalam rumah, bahkan bisikan yang seolah-olah mengajak siapapun yang mendengarnya untuk memasuki kegelapan yang abadi. Di balik cerita yang mengerikan itu, terdapat seorang jurnalis muda bernama Raka yang memiliki rasa penasaran yang luar biasa. Raka adalah sosok yang selalu berani menelusuri cerita-cerita mistis yang belum terpecahkan. Dengan segala persiapan, ia memutuskan untuk menginvestigasi langsung rumah warna hitam, berharap dapat mengungkap fakta di balik mitos yang sudah menggemparkan media sosial. Ia dilengkapi dengan kamera, alat perekam suara, dan peralatan pendeteksi elektromagnetik yang diyakininya akan membantu merekam segala keanehan yang terjadi. Pada suatu malam yang kelam, Raka pun tiba di depan gerbang besi berkarat rumah itu. Angin dingin menyusup melalui celah-celah pintu, menambah kesan seram yang menyelimuti suasana. Dengan hati-hati, ia memasuki pekarangan rumah, di mana lantai batu yang sudah lapuk tampak seperti menyimpan kenangan masa lalu yang kelam. Suara angin yang menderu di antara pepohonan menciptakan irama yang seolah-olah memperingatkan kehadiran tamu yang tidak diundang. Begitu memasuki rumah, Raka merasakan aura dingin yang tak bisa dijelaskan. Langkah kakinya terhenti di depan sebuah lorong panjang dengan dinding yang dipenuhi lukisan usang. Setiap lukisan seakan-akan bercerita tentang tragedi dan penderitaan. Wajah-wajah yang terpahat di atas kanvas menunjukkan ekspresi ketakutan dan kesedihan yang mendalam. Raka pun segera memasang kamera di sekeliling ruangan, mencoba merekam segala detail yang ada. Saat berjalan lebih jauh, suara detak jam tua yang terletak di ruang tengah tiba-tiba mulai berdetak meskipun jam tersebut tampak berhenti berfungsi sejak puluhan tahun yang lalu. Suara itu seperti irama jantung yang berdetak kencang, mengiringi langkah Raka yang semakin berat. Di tengah ruangan itu, sebuah meja panjang terbuat dari kayu gelap tersusun rapi dengan beberapa dokumen tua dan potret keluarga bangsawan yang pernah menghuni rumah tersebut. Di salah satu sudut meja, sebuah buku harian tergeletak terbuka, seolah menantikan untuk diungkap rahasianya. Raka mendekati meja tersebut dan mulai membaca tulisan tangan yang hampir tak terbaca karena usia yang sudah memudar. Buku itu menceritakan tentang seorang pemilik rumah yang sangat menyukai keindahan malam, terutama ketika warna hitam malam menyelimuti langit. Ia menulis tentang ritual-ritual rahasia yang pernah dilakukannya, sebuah upaya untuk menghubungkan diri dengan dunia gaib. Tulisan itu mengungkapkan bahwa rumah tersebut adalah tempat pertemuan antara manusia dan roh yang terbuang, sebuah gerbang antara dua dunia yang tak seharusnya bersatu. Tak lama setelah itu, Raka merasakan kehadiran yang seakan-akan mengamatinya dari kegelapan. Suasana yang tadinya sunyi mulai dipenuhi dengan bisikan lembut namun mencekam. "Jangan ganggu kami," bisikan itu datang dari segala arah, membuatnya seolah-olah terjebak di antara dimensi nyata dan dunia yang tak kasat mata.
Raka merasa bulu kuduknya merinding dan seluruh tubuhnya dipenuhi oleh getaran takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan tergesa-gesa ia mengeluarkan alat perekam suara, berharap dapat mengabadikan bisikan yang mengerikan itu. Puncak ketegangan terjadi ketika di balik sebuah pintu kayu tua, Raka melihat bayangan samar seorang wanita berpakaian serba putih, wajahnya tersembunyi dalam bayangan panjang yang menyeramkan. Mata wanita itu tampak kosong, seolah-olah tak memiliki kehidupan. Bayangan itu perlahan meluncur mendekat, seakan menembus ruang dan waktu. Dalam hitungan detik, suhu ruangan merosot drastis, membuat uap napas Raka terlihat jelas di udara yang beku. Raka mencoba berteriak, namun suaranya seakan tertelan oleh keheningan yang mencekam. Dalam kegelapan yang pekat, bayangan itu seolah mengungkapkan kepedihan dan dendam yang mendalam, meninggalkan kesan yang begitu menghantui. Di tengah kekacauan emosinya, Raka berusaha menenangkan diri dan merekam setiap momen yang terjadi. Ia melihat bayangan tersebut berhenti di depan sebuah cermin pecah yang tergantung di dinding. Refleksi dari cermin itu menampilkan lebih dari sekadar bayangan wanita misterius. Ia melihat gambaran sebuah peristiwa yang terjadi puluhan tahun lalu. Terlihat sosok pria yang berusaha mengusir roh jahat yang telah lama menghantui rumah itu, dan dari kegelapan, muncul segerombolan sosok menyeramkan yang mencoba merenggut nyawa sang pria. Raka menyadari bahwa rumah itu tidak hanya menyimpan rahasia, tetapi juga tragedi yang tak pernah terungkap sepenuhnya. Saat rasa takut mulai menguasai dirinya, Raka mendengar langkah kaki berat mendekati dari arah belakang. Ia berbalik dengan cepat dan melihat sebuah sosok pria berpakaian lusuh berdiri di ujung lorong. Pria itu tampak seperti penjaga rumah, dengan tatapan kosong dan wajah yang penuh luka waktu. Dalam nada suara yang serak, pria itu berbisik, "Kau seharusnya tidak datang ke sini." Sebelum sempat menjelaskan lebih jauh, sosok tersebut menghilang seperti kabut yang tersapu angin, meninggalkan Raka dalam kebingungan dan ketakutan yang luar biasa. Kejadian demi kejadian yang berlangsung selama beberapa jam itu semakin membuat Raka merasa terperangkap di dalam rumah yang dipenuhi oleh energi jahat. Semakin lama ia berada di sana, semakin jelas bahwa rumah warna hitam bukanlah sekadar bangunan tua, melainkan sarang dari kekuatan-kekuatan yang tak terjangkau oleh akal manusia. Dengan setiap langkah, ia semakin merasakan kehadiran entitas-entitas yang datang dari lorong-lorong waktu dan kegelapan, mengisyaratkan bahwa malam ini, rahasia yang tersembunyi akan segera terungkap dan mungkin harga yang harus dibayar akan sangat mahal. Saat fajar mulai mengintip, Raka dengan berat hati menyadari bahwa ia belum mampu mengungkap seluruh misteri yang menyelimuti rumah tersebut. Meskipun demikian, rekaman-rekaman yang berhasil ia dapatkan malam itu sudah cukup menggemparkan, membuktikan bahwa cerita tentang rumah warna hitam bukanlah sekadar mitos belaka. Dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan keingintahuan yang tak terpuaskan, Raka pun meninggalkan rumah itu dengan niat untuk kembali. Ia tahu bahwa apa yang telah ia alami hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang menuju kebenaran yang menyimpan kegelapan abadi. Muat matahari belum sempat memancarkan sinarnya ketika Raka kembali menapaki jalan setapak menuju rumah warna hitam. Keputusan untuk kembali bukanlah sebuah keberanian semata, melainkan keharusan yang mendera jiwa dan nalurinya. Episode pertama malam itu telah meninggalkan bekas luka mendalam, sebuah pertanda bahwa misteri di balik rumah itu tidak akan pernah bisa diungkap dengan mudah. Di balik setiap lorong dan sudut ruangan yang gelap, tersimpan rahasia yang tak terkatakan, menunggu untuk diungkap dengan harga yang sangat mahal. Malam kedua itu, udara semakin dingin dan kabut tebal mulai menyelimuti pekarangan rumah. Raka, yang kini lebih berhati-hati namun masih dikuasai rasa ingin tahu yang tak terpuaskan, membawa peralatan yang lebih lengkap, rekaman digital yang canggih, lampu senter dengan intensitas tinggi, dan buku catatan yang siap mencatat setiap detil kecil. Langkah kakinya terasa berat, seolah beban pengalaman malam sebelumnya terus menghantuinya. Meski demikian, tekadnya untuk menemukan kebenaran di balik warna hitam malam semakin membara. Begitu memasuki pekarangan, Raka langsung merasakan perubahan drastis.
Udara yang tadinya sunyi kini dipenuhi dengan aroma lembab dan tanah yang sudah lama tidak terinjak. Suara langkah kakinya bergema di antara pepohonan besar yang tampak seperti penjaga rahasia kuno. Ia menyalakan lampu senter dan perlahan-lahan mendekati gerbang rumah. Setiap desiran angin seakan membisikkan cerita-cerita kelam dari masa lalu, menambahkan ketegangan yang hampir membuatnya terhuyung-huyung. Di dalam rumah, suasana kian mencekam. Lorong yang sebelumnya terlihat familiar kini menyuguhkan aura yang berbeda. Dinding-dinding berdebu dan jendela yang retak menampilkan bayangan-bayangan samar yang seolah bergerak-gerak mengikuti kehadirannya. Raka menyusuri setiap ruangan dengan langkah yang hati-hati, matanya selalu waspada, mencari tanda-tanda aktivitas supranatural. Ia memasuki ruang tengah, di mana meja kayu besar dan dokumen-dokumen tua yang ia temukan sebelumnya masih tersimpan dalam keheningan yang mencekam. Tak lama kemudian, Raka menemukan sebuah ruangan tersembunyi di balik rak buku yang tersusun rapi. Pintu kayu yang berat itu tampak seperti telah lama terkunci, namun tanda-tanda goresan dan noda darah kering pada engselnya menandakan bahwa ruangan tersebut pernah dijamah oleh tangan-tangan yang penuh keputusasaan. Dengan segenap keberanian, Raka membuka pintu tersebut dan mendapati sebuah kamar kecil yang tampak seperti bekas ruang ritual. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja bundar dengan lingkaran simbol-simbol aneh yang digores menggunakan kapur berwarna merah. Di sekeliling meja, diletakkan beberapa benda yang tampak ritualistik, lilin-lilin berwarna hitam, botol kaca berisi cairan misterius, dan beberapa patung kecil yang menyerupai sosok makhluk yang tak dikenal. Hatinya berdebar kencang, Raka mendekati meja tersebut dan mulai merekam setiap detil dengan kamera. Di salah satu sudut meja, tergeletak sebuah kertas usang berisi tulisan tangan yang hampir tidak terbaca. Tulisan itu menggambarkan tentang sebuah ritual kuno yang bertujuan membuka gerbang antara dunia manusia dan dunia roh. Raka membaca dengan seksama, dalam kegelapan malam, ketika bayang hitam menyelimuti langit, roh yang terbuang akan bangkit untuk menuntut keadilan atas dosa yang terlupakan. Setiap kata terasa seperti mantra yang memanggil kekuatan dari kedalaman kegelapan. Saat itulah, suara gemerisik lembut terdengar di balik pintu ruangan. Raka berbalik dengan cepat, namun tidak menemukan siapapun. Suara itu seakan berasal dari dalam tembok, menggetarkan seluruh ruang dengan irama yang tidak beraturan. Dengan naluri jurnalistiknya yang tajam, ia mendekati dinding tersebut dan menyentuh permukaan dingin dan kasar. Tiba-tiba, di balik dinding, muncullah sebuah pintu rahasia kecil yang tersembunyi selama puluhan tahun. Tanpa ragu, Raka membuka pintu itu dan menemukan sebuah lorong sempit yang dipenuhi dengan lukisan-lukisan menyeramkan yang menggambarkan penderitaan dan keputusasaan. Lukisan-lukisan itu seolah-olah bercerita tentang kisah-kisah tragis dari para penghuni rumah yang telah lama pergi, namun jiwanya masih tersisa dalam kegelapan. Lorong itu membawa Raka ke sebuah ruang kecil dengan langit-langit tinggi dan lantai yang terbuat dari batu. Di tengah ruangan, terletak sebuah altar yang dipenuhi oleh simbol-simbol yang hampir tak terbaca, dan di atas altar itu terdapat sebuah kotak kayu yang terlihat usang. Raka merasa bahwa kotak tersebut merupakan kunci dari segala misteri yang menghantui rumah warna hitam. Dengan hati-hati, ia membuka kotak itu dan menemukan sebuah gulungan kertas berisi catatan harian pemilik rumah yang hilang di masa lalu. Tulisan di dalamnya mengungkapkan bahwa sang bangsawan pernah melakukan ritual untuk mengikat jiwanya dengan kekuatan kegelapan, dengan harapan memperoleh keabadian. Namun, ritual itu malah membuka pintu bagi roh-roh terkutuk yang kemudian menghantui setiap sudut rumah. Sementara Raka membaca catatan tersebut, suhu ruangan tiba-tiba merosot drastis. Kabut tipis mulai menyelinap masuk melalui celah-celah dinding, dan bayangan samar mulai menari-nari di sekelilingnya. Suara-suara bisikan semakin keras, seolah-olah berjuta roh berkerumun untuk menyampaikan pesan terakhir mereka. Dalam keheningan yang mencekam, ia mendengar suara wanita itu kembali, kali ini lebih jelas dan menakutkan. Kembalilah, kembalilah sebelum semuanya terlambat." Suara itu menggema, menyusup ke setiap sudut ruangan dan membuat jantung Raka berdegup kencang.
Raka segera menyadari bahwa dirinya telah melangkah jauh ke dalam labirin kegelapan yang tak bisa ia kendalikan. Ia berusaha merekam suara tersebut dengan alat perekam yang kini bergetar hebat, sementara pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Siapakah sebenarnya wanita yang terus muncul di balik cermin dan lorong rahasia ini? Apa sebenarnya arti dari ritual yang tertulis di buku harian dan gulungan kertas itu? Dan mengapa setiap kali ia mendekati kebenaran, kekuatan kegelapan seolah-olah semakin menggeliat untuk menolak penemuan itu? Dalam kondisi yang semakin mencekam, Raka mendengar langkah-langkah berat mendekat dari segala arah. Suara itu datang dari lorong yang sempit dan berliku, seolah-olah seseorang atau sesuatu berusaha mendekatinya dengan niat yang tidak dapat ditebak. Dengan keberanian yang tersisa, Raka menyalakan lampu senter yang kini bergetar di tangannya, mencoba menerobos kegelapan yang menelan segala harapan. Di ujung lorong, bayangan seorang pria tua dengan mata yang redup dan wajah penuh luka muncul perlahan. Pria itu, dengan suara serak dan penuh keputusasaan, berkata, "Kau telah membuka gerbang yang seharusnya tertutup. Roh-roh ini telah menunggu selama berabad-abad untuk mendapatkan keadilan." Kata-kata pria tua itu seakan menggema di antara dinding-dinding yang penuh sejarah kelam. Ia bercerita tentang masa lalu yang penuh dengan tragedi, tentang pengkhianatan yang terjadi di dalam rumah ini, dan tentang kutukan yang telah mengikat jiwa sang bangsawan untuk selamanya. Menurutnya, sang bangsawan telah mengorbankan nyawa orang-orang yang dicintainya demi mendapatkan kekuatan yang melampaui batas manusia. Namun, ia tidak menyadari bahwa setiap pengorbanan itu adalah pintu masuk bagi kegelapan yang akan menghantui keturunannya hingga akhir zaman. Semakin dalam Raka mendengarkan cerita pria tua itu, semakin terasa berat beban takdir yang menimpa rumah warna hitam. Ia pun melihat bayangan sosok-sosok lain mulai muncul, siluet-siluet yang menggambarkan penderitaan, wajah-wajah yang menangis dalam keheningan, dan sosok-sosok yang tampak tersesat di antara dimensi dunia yang berbeda. Semua itu seolah-olah memproyeksikan kepedihan dan amarah yang tertahan selama berabad-abad. Raka yang kini berada di tengah-tengah kekacauan antara dunia nyata dan dunia roh, berusaha mencari jalan keluar. Ia menyadari bahwa untuk mengungkap kebenaran, ia harus menyatukan potongan-potongan cerita yang tersebar di setiap sudut rumah. Dengan bantuan pria tua itu, Raka mengikuti petunjuk dari catatan harian dan simbol-simbol di altar yang membimbingnya menuju sebuah ruangan rahasia di bawah rumah. Ruangan tersebut ternyata adalah ruang bawah tanah yang luas, di mana sisa-sisa ritual kuno dan benda-benda sakral tersusun rapi. Di dalamnya, dinding-dindingnya dipenuhi lukisan yang menggambarkan ritual pengorbanan dan potret-potret korban yang seolah-olah masih hidup, memancarkan aura penderitaan yang menyesakkan dada. Di ruang bawah tanah itu, Raka menemukan sebuah cermin besar dengan bingkai perunggu yang berkarat. Cermin itu bukanlah cermin biasa, melainkan portal yang menghubungkan dunia manusia dengan alam gaib. Di dalam refleksinya, ia tidak hanya melihat dirinya, melainkan bayangan-bayangan lain yang seolah-olah menuntunnya untuk melangkah lebih jauh. Ia melihat sosok wanita misterius yang pernah ia temui sebelumnya, kini berdiri di sampingnya dengan tatapan penuh penyesalan. Wanita itu seolah-olah mencoba menyampaikan pesan penting yang terselubung di balik air mata dan bisikan yang tak terdengar. Dalam kegamangan dan ketakutan, Raka mencoba mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa. Dengan suara bergetar, ia bertanya, "Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku bisa membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap di sini?" Suasana di ruang bawah tanah semakin mencekam. Angin dingin berhembus kencang, mengayunkan benda-benda yang berserakan, dan bisikan roh mulai terdengar jelas, seolah-olah mereka menunggu jawaban yang hanya bisa diberikan oleh sang pemilik rumah yang telah lama hilang. Jawaban itu datang dalam bentuk kilasan ingatan yang tiba-tiba menghantam pikiran Raka. Dalam kilasan itu, ia melihat kembali potret sang bangsawan, yang tampak terjebak dalam pertarungan antara kekuatan manusia dan kekuatan kegelapan. Ia menyadari bahwa untuk menutup kembali gerbang yang telah terbuka,
harus ada pengorbanan yang lebih besar, bukan hanya pengorbanan fisik, tetapi pengorbanan jiwa. Tanpa disadari, Raka telah terjebak dalam permainan takdir yang diatur jauh sebelum ia menginjakkan kaki di rumah warna hitam. Waktu seolah berhenti ketika cermin mulai bergetar hebat, memancarkan cahaya redup yang menyinari seluruh ruang bawah tanah. Bayangan-bayangan yang sebelumnya samar kini semakin jelas, menyatu dalam bentuk satu entitas yang mengerikan. Entitas itu, yang tampak seperti wujud kekuatan kegelapan yang telah lama mengincar rumah itu, melangkah maju dengan gerakan lambat namun pasti. Raka merasakan bahwa ini adalah momen penentu, di mana kebenaran dan kutukan akan terungkap dalam pertarungan antara kehidupan dan kematian. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan catatan harian yang telah ia temukan sebelumnya, berharap dapat menemukan petunjuk terakhir yang dapat menyelamatkannya dan menenangkan roh-roh yang tersiksa. Namun, entitas itu mulai mendekat, suaranya seperti erangan yang membawa kepastian akan keputusasaan. "Kau takkan pernah bisa mengembalikan kedamaian," suara itu bergema, "sebab pengorbanan telah ditetapkan, dan malam hitam akan terus menyelimuti jiwa-jiwa yang tersesat." Dalam keheningan yang mencekam, Raka harus membuat keputusan sulit. Di satu sisi, ada keinginan kuat untuk mengungkap semua misteri dan menuliskannya agar dunia tahu akan keberadaan kekuatan gelap ini. Di sisi lain, ada peringatan bahwa setiap langkah yang diambil akan semakin memperdalam kutukan yang telah membelenggu rumah warna hitam. Dengan suara hati yang hampir tak terdengar, ia memilih untuk menghadapi kegelapan tersebut. Raka mendekati entitas itu, matanya penuh dengan tekad meski jiwanya hampir hancur. Dalam keheningan yang menegangkan, ia mengeluarkan sebuah kalimat dari catatan harian, seolah-olah mantra yang telah lama tersembunyi. "Dengan darah dan jiwa, kubebaskan yang terperangkap, tutup gerbang kegelapan, dan biarkan malam menemukan kedamaian." Kata-kata itu mengalir dari bibirnya, mengisi ruangan dengan energi yang sangat kuat. Cermin di depannya mulai memancarkan cahaya yang semakin intens, seolah-olah merespon panggilan jiwa yang menderu-deru. Saat kata-kata itu mengudara, entitas yang mendekat tiba-tiba tampak terbelah oleh cahaya yang menerobos kegelapan. Raka merasakan getaran di seluruh tubuhnya, seolah-olah energi kegelapan dan cahaya saling beradu dalam pertarungan yang tak terlihat. Wajah-wajah roh yang selama ini tersiksa di rumah itu mulai mengembuskan nafas lega, sementara bisikan yang menakutkan berubah menjadi tangisan pilu yang perlahan mereda. Namun, di balik momen tersebut, kegelapan belum sepenuhnya menghilang. Raka tahu bahwa pengorbanan belum berakhir. Ia merasa bahwa dirinya harus menyerahkan sebagian dari jiwanya untuk memastikan bahwa gerbang antara dunia ini dan dunia roh akan tetap tertutup. Dalam keheningan yang hampir sakral itu, ia menuliskan satu kalimat terakhir di dalam buku catatannya. "Semoga malam hitam ini menjadi saksi bahwa kebenaran, walaupun menyakitkan, adalah jalan menuju pembebasan." Cahaya perlahan menelan bayangan hitam yang selama ini menyelimuti rumah warna hitam. Suara-suara roh yang dulu menggema kini berubah menjadi nyanyian yang penuh duka, seolah mengucapkan selamat tinggal pada penderitaan yang telah berlangsung begitu lama. Raka, yang kini tampak lelah namun masih tegar, meninggalkan ruang bawah tanah dengan membawa catatan-catatan penting yang akan mengungkapkan sejarah kelam rumah itu. Kisah malam itu menjadi sebuah epilog dari penderitaan dan pengorbanan, sekaligus sebuah janji bahwa keadilan akan selalu menuntut harga yang setimpal. Meski rumah warna hitam kini tampak sepi dari kehadiran entitas jahat, bisikan malam hitam masih sesekali terdengar, mengingatkan bahwa kegelapan tidak pernah benar-benar hilang, melainkan hanya tertidur sementara menunggu saatnya bangkit kembali. Ini menutup rangkaian kisah penuh ketegangan dan misteri yang telah menyelimuti rumah warna hitam. Raka, sebagai saksi dan pengungkap kebenaran, kini harus mempertanyakan kembali arti keberanian dan pengorbanan. Setiap langkahnya, setiap kata yang ia ucapkan, menjadi saksi bisu dari pertarungan antara kebenaran dan kutukan, antara cahaya dan kegelapan yang abadi. Di balik setiap sudut ruangan, di antara setiap bayangan yang memudar, tersimpan janji bahwa kisah ini belum selesai. Mungkin, suatu hari nanti,
Ketika malam hitam kembali menyelimuti langit, roh-roh yang pernah tersiksa akan menemukan kedamaian, dan kebenaran yang telah lama tersembunyi akan kembali tersaji sebagai pengingat bahwa di dunia ini, keabadian tak selalu berarti kehidupan yang abadi, melainkan sebuah pengorbanan yang menuntut keberanian untuk menghadapi kegelapan yang tak terjamah. Dengan kepergian malam dan datangnya fajar, rumah warna hitam kembali tenggelam dalam keheningan, menyimpan rahasia dan kisah pilu yang akan terus hidup dalam setiap bisikan angin. Raka pun melangkah pergi, meninggalkan jejak yang tercetak dalam sejarah kelam tempat itu, dan berjanji bahwa suatu hari nanti, ia akan kembali untuk memastikan bahwa kegelapan yang pernah merajalela tak akan pernah menghantui jiwa-jiwa tak bersalah lagi. Sampai saat itulah, malam hitam akan terus menjadi saksi bisu dari keabadian tragedi yang tak terlukiskan, menunggu untuk diungkap kembali oleh mereka yang cukup berani untuk menantang batas antara dunia nyata dan dunia yang tersembunyi di balik bayang-bayang kelam.